Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Novita Cahyati, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 19 Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Tapi sebelum itu, jika video saya ini bermanfaat, silahkan di-share, subscribe, juga komennya. Saya akan merefleksi diri saya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid ibarat selembar kertas putih dan saya sebagai guru memiliki kewajiban untuk mengisi lembar kertas putih tersebut. Yang kedua, saya menganggap bahwa murid di kelas saya adalah objek di mana seorang murid harus mengikuti perintah serta aturan yang diberikan oleh seorang guru yang tanpa saya sadari telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau disebut juga dengan teacher center. Saya beranggapan bahwa selama proses pembelajaran di kelas, murid harus fokus terhadap gurunya. Yang ketiga, saya menganggap bahwa murid juga dituntut untuk memahami semua materi pelajaran agar saat kegiatan penilaian, murid mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai target kurikulum. Sampai terkadang saya kurang memperhatikan bagaimana minat murid saya serta perilakunya selama di kelas, karena saya terlalu semangat untuk menyampaikan materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang disampaikan dan dapat mengerjakan tugasnya tepat waktu. Saya juga beranggapan bahwa guru sebaiknya menggunakan metode ceramah dalam mengajar, dengan anggapan murid akan lebih mudah memahami materi yang diberikan. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, saya berusaha memberikan contoh perilaku yang baik dengan bagaimana sikap di kelas saat guru sedang menerangkan. Namun terkadang kondisi di kelas menjadi menegangkan atau menakutkan, karena seolah-olah murid terpaksa mengikuti pembelajaran di kelas dan tanpa saya sadari, saya tidak banyak memberikan ruang kepada murid untuk mengekspresikan keinginannya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran dan perilaku saya terhadap murid berubah. Yang pertama, saya memahami bahwa sejak lahir, murid adalah kertas putih yang penuh dengan coretan halus dan samar. Coretan samar ini adalah sifat dasar anak, yaitu baik dan buruk, yang dibawanya sejak lahir. Coretan yang baik dan menyamarkan coretan yang buruk. Jadi, kita sebagai guru hanya bisa merubah lakunya tanpa merubah dasarnya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini juga, banyak hal-hal baru yang saya pahami. Di antaranya, saya menjadi lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpihak atau berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga semakin memahami akan makna dari semboyan pendidikan yang berbunyi Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang guru harus bisa membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari murid benar dan tepat. Ingmadyo Mangunkarso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Kehadiran guru dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik. Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Seorang guru harus bisa
memberikan dorongan dan arahan kepada murid untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupan. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan guru untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan teknologi perkembangan zaman. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan murid di dalam kelas sebagai subjek, bukan objek, sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid dan memberikan respon yang positif dikala murid sedang mengekspresikan dirinya serta memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, mengajak murid dalam membuat kesepakatan kelas, sehingga guru tidak dominan dalam memberikan aturan kelas. Kemudian, memberikan ruang waktu kepada murid agar bisa mengekspresikan dirinya sehingga saya mampu melihat bakat dan minat murid tersebut yang nantinya dapat menuntun murid untuk diarahkan kepada hal yang lebih baik. Kelima, menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan melalui media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio atau pembelajaran yang berbasis permainan. Selain itu, saya juga berusaha menunjukkan teladan dan contoh yang baik dengan memberikan penguatan pendidikan karakter kepada murid, sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus segera diterapkan diantaranya: yang pertama, pendidikan sejatinya menghamba pada murid. Yang kedua, dengan pendidikan budi pekerti yang merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, akan melatih murid untuk memiliki kesadaran tinggi yang utuh untuk menjadi dirinya. Dan yang ketiga, pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Sekian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.